Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya Arga Pro Saputra dan teman saya Arif Fadilah akan menjelaskan mengenai analisis deret waktu atau time series. Bisa kita lihat di sini ada kurva variasi musiman dan pengaruh acak. Jadi variasi musim itu adalah suatu gerakan yang naik turun secara teratur, yang cenderung untuk terulang kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Bisa kita perhatikan, ini grafiknya yang cenderung naik turun, dan data-datanya ini itu nantinya tidak lebih dari 1 tahun. Itu disebut variasi musim. Terus yang kedua ini adalah pengaruh acak. Jadi pengaruh acak itu adalah suatu gerakan yang naik turun secara tiba-tiba atau mempunyai sifat yang sporadis atau pola tidak teratur, sehingga biasanya sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Variasi acak ini itu naik turun tapi tidak teratur. Biasanya pola yang seperti ini sulit diperkirakan data-datanya. Baiklah, selanjutnya adalah tren sekuler. Bisa kita lihat di kurva ini bahwa tren sekuler itu merupakan suatu gerakan yang menunjukkan arah berkembangnya atau kecenderungan secara umum dari data berkala yang menunjukkan jangka waktu yang panjang, atau suatu garis alus, atau bisa bilang kurva yang kecenderungan umum secara berkala. Bisa kita lihat di sini grafiknya ini cenderung meningkat ya. Bisa kita lihat di sini seperti di contoh gambar ini. Selanjutnya adalah fluktuasi siklis. Bisa kita lihat di sini. Jadi fluktuasi siklis ini adalah suatu gerakan yang naik turun secara teratur, yang cenderung untuk terulang kembali setelah jangkanya lebih dari 1 tahun. Bisa kita lihat di sini grafiknya akan seperti ini. Dia mengalami suatu gerakan naik dan turun secara teratur dan lebih dari 1 tahun. Jadi dia ini lebih dari 1 tahun. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh teman saya Arif Fadilah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh kurva pola tren, di mana pada garis vertikal menunjukkan penjualan listrik dalam satuan juta kilowatt per jam, lalu pada garis horizontal terdapat tahun penjualannya dari tahun 2000 hingga 2003. Kemudian tiap tahunnya terdapat 4 periode kuartal. Nah, jadi pada titik A, B, C, dan seterusnya ialah perpotongan antara penjualan listrik dengan periode penjualannya. Contohnya seperti titik A, yaitu merupakan penjualan listrik sebanyak 11 juta kilowatt per jam pada kuartal 1 di tahun 2000. Lalu seterusnya di titik B ialah penjualan listrik sebanyak 15 juta kilowatt per jam pada kuartal 2 di tahun 2000. Nah, dari titik A ke titik B terjadi kenaikan penjualan. Namun, pada kuartal berikutnya mengalami penurunan. Sehingga bisa kita lihat juga pada kuartal berikutnya yang setelah mengalami kenaikan akan terjadi penurunan. Begitu seterusnya. Lalu, garis yang terdapat pada kurva ialah garis tren yang menunjukkan rata-rata antara titik-titik yang sudah terjadi, yang kemudian menunjukkan bahwa tren tersebut dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Sehingga metode pola tren bisa digunakan pada kurva ini untuk meramalkan permintaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pola tren ialah suatu gerakan
yang menunjukkan arah perkembangan secara umum dari data berkala yang menunjukkan jangka waktu yang panjang. Jadi, kemudian akan didapatkan hasil peramalan permintaan pada tahun berikutnya di tahun 2004, yaitu titik Q, R, S, dan T. Baiklah, itu tadi materi mengenai peramalan permintaan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Arga Saputra dan Arif Fadilah mengucapkan terima kasih.